Oke, kali ini kita akan membahas tentang kontrol panel hosting. Nah, eh, kontrol panel hosting, hosting atau biasa kita sebut dengan web hosting, yaitu merupakan sebuah layanan server atau layanan penyewaan server, di mana server tersebut berfungsi atau digunakan untuk menyimpan data-data website. Jadi dapat disimpulkan bahwa hosting lebih cenderung kepada sebuah layanan, dan perusahaan hosting adalah perusahaan yang menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang kontrol panel hosting. Jadi kontrol panel hosting ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola fasilitas yang ada di web hosting. Pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan pengaturan untuk segala aktivitas yang berhubungan dengan domain, website, dan web hosting itu sendiri. Ketika kita membeli hosting atau membeli hosting ataupun berkutat di dunia hosting, pasti kita akan menemukan sebuah kontrol panel hosting ya. Jadi ketika kita membeli sebuah hosting, pastinya nanti kita akan login ke kontrol panel hosting ini untuk melakukan mengupload halaman website kita. Nah, aspek yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memilih software kontrol panel hosting ini, itu yang pertama, yang jelas mudah dioperasikan. Jadi carilah software kontrol panel hosting ini yang mudah dioperasikan, karena ada banyak macam software kontrol panel hosting ini. Kemudian tentunya harga yang terjangkau ya, tapi artinya jika kita menangani sebuah perusahaan, misalnya kita memiliki tugas untuk melakukan hosting atau menyewa sebuah hosting, ya tentunya biaya yang lebih tinggi pastinya memiliki kemudahan dibanding biaya yang rendah. Jadi sebenarnya kita harus perhatikan juga biaya ini. Artinya kalau kita hanya memiliki tidak terlalu banyak memiliki biaya untuk membeli software kontrol panel hosting ini, kita juga bisa mendapatkannya secara gratis, karena banyak juga kontrol panel hosting ini yang bersifat gratis. Kemudian cocok untuk sistem operasi kita. Jadi untuk memilih software kontrol panel hosting, tentunya apakah software itu support dengan sistem operasi kita. Kemudian yang terakhir itu adalah dukungan keamanan. Jadi carilah software kontrol panel hosting ini yang betul-betul memiliki keamanan yang cukup. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada banyak macam software kontrol panel hosting. Kita akan bahas yang umum digunakan di internet.
Yang pertama itu sudah pastinya adalah cPanel ya. Jadi cPanel ini merupakan software control panel hosting yang paling banyak digunakan, khususnya kita yang ada di Indonesia ini. Kenapa yang paling banyak digunakan ya? Karena software ini sangat mudah untuk dioperasikan, memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap dalam hal manajemen website kita. Jadi ya, cPanel ini, untuk mendapatkan cPanel ini tentunya tidak gratis. Jadi cPanel ini berbayar. cPanel ini berjalan pada sistem operasi Linux. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan Flash ya. Flash ini merupakan kontrol panel hosting yang terkenal di Eropa. Jadi orang-orang di Eropa itu umumnya menggunakan Flash ini sebagai kontrol panel hosting mereka, dan bisa berjalan pada sistem operasi Windows maupun Linux. Kemudian ada yang disebut dengan, ya ada lagi software yang ya Direct Admin ya. Nah, Direct Admin ini juga merupakan sebuah kontrol panel hosting dengan fitur termudah dan tercepat. Jadi hosting ini, kontrol panel hosting juga ini cukup stabil, dan Direct Admin tersedia untuk sistem operasi Linux. Direct Admin sendiri itu mendukung akses multi level ya, mulai dari administrator, user hingga reseller. Kemudian ada yang disebut dengan webmin. Nah, ini merupakan salah satu dari sekian banyak kontrol panel hosting yang gratis ya. Akan tetapi dibanding dengan kontrol panel yang lainnya, dengan kemudahan, nah ini agak lumayan sulit bagi yang belum pernah melakukan konfigurasi server di sistem operasi Linux, karena webmin ini jalan di sistem operasi Linux. Nah, keunggulan dari webmin ini sebenarnya karena hosting panel ini mendukung usermin, cloudmin, dan virtualmin. Itu ada 3 fiturnya, di mana usermin ini digunakan berfungsi untuk manajemen email, password, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan usermin. Nah, usermin ini digunakan untuk cloudmin ya. Jadi cloudmin digunakan untuk manajemen virtual server. Jadi bisa digunakan untuk VPS. Kemudian ada juga yang disebut dengan virtualmin. Ya, digunakan untuk virtual host. Jadi untuk virtualmin ini fokus ke untuk virtual host ya, jadi berhubungan dengan website kita nanti yang diupload. Nanti pada saat praktikum kita akan menggunakan webmin ini. Kenapa? Karena ya jelas murah dan tentunya memiliki fitur yang cukup untuk dijadikan sebuah kontrol panel hosting. Kemudian ada ISP Manager. ISP Manager juga ini memiliki tampilan desain yang sederhana. Memang sangat standar ya. Cuman ISP Manager ini punya 2 versi. Ada versi Lite ya. Kemudian ada versi bisnis. Jadi versi Lite ini memiliki fitur-fitur dasar yang bisa kita temukan pada panel pada umumnya. Kemudian ada versi bisnis yang baik untuk multiple share hosting reseller. Jadi kalau ingin menjadi sebuah pengusaha penyedia layanan hosting, maka kita bisa menggunakan versi bisnis ini. Satu lagi yang perlu kita pahami itu adalah WHM.
Nah, WHM ini berhubungan erat kaitannya dengan kontrol panel hosting cPanel ya. Kenapa? Ya, karena satu lagi bahwa cPanel itu merupakan sebuah kontrol panel hosting yang mudah dan paling banyak digunakan. WHM ini merupakan sebuah interface web juga yang fungsinya sebagai administrasi dari cPanel. Jadi cPanel ini merupakan akun ya, merupakan akun untuk user-user yang ingin mengupload halaman webnya. Itu cPanel. Nah, untuk admin atau si admin penyedia layanan hosting nanti mainnya atau berhubungan dengan WHM. WHM inilah nanti yang berfungsi untuk mengontrol, menambah, memanage akun-akun dari cPanel. Jadi istilahnya backhand dari cPanel, server side dari sebuah cPanel. Oke. Ya, sebenarnya ada banyak jenis layanan hosting ya, layanan hosting yang ada di internet. Jadi kita harus paham jenis layanan hosting apa saja yang ada di internet. Yang pertama itu ada yang disebut dengan share hosting ya. Share hosting ini adalah layanan hosting di mana sebuah akun hosting ditaruh atau ditempatkan sama-sama dengan akun hosting yang lainnya dalam satu buah server. Jadi dalam satu buah server itu punya banyak akun atau punya banyak user. Tentunya ketika banyak user sudah pasti banyak halaman web. Jadi mungkin kekurangannya, jadi mungkin untuk menjadi sebuah kekurangan itu adalah jika ya ini mudah down ya. Jadi ketika kita menggunakan share hosting ini bisa jadi di waktu-waktu tertentu halaman website kita down ya, karena risikonya dalam satu server memiliki banyak akun. Tentunya share hosting ini memiliki biaya yang sangat murah dan ini paling umum digunakan jika kita memiliki sebuah website, kita ingin menghosting sebuah website kita di internet. Tentunya share hosting merupakan solusi yang terbaik karena biaya murah dan jelas juga semua sistem dan lain itu diatur oleh penyedia layanan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan cloud hosting. Jadi cloud hosting ini merupakan sebuah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara virtual dengan menggunakan banyak server. Salah satu keunggulan dari cloud hosting ini dibanding share hosting, artinya website kita tidak disimpan di suatu tempat saja, itu bisa disimpan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, jika terjadi masalah di server satu, maka server kita akan hosting kita akan dialihkan ke server yang lain. Jadi untuk terjadi down itu sangat jarang terjadi karena banyak server yang digunakan untuk cloud hosting ini, dan tentunya biayanya lebih mahal dari share hosting. Nah, VPS hosting, virtual private server hosting, jadi merupakan sebuah mesin virtual yang digunakan sebagai layanan hosting internet. VPS hosting juga punya istilah lain yang disebut dengan virtual dedicated server. Sebuah VPS hosting mampu menjalankan sistem operasi sendiri yang
membuat seorang customer harus memiliki akses level super user untuk menggunakannya. VPS server ini merupakan sebuah opsi jika kita ingin memiliki space yang lebih besar dan bersifat private. Dengan memperoleh space yang lebih besar, tentunya kita dapat memiliki kebutuhan yang besar pula. Artinya dengan menyewa VPS hosting ini bukan hosting saja yang kita bisa fungsikan, tapi itu bisa jadi layanan-layanan yang lain kita bisa gunakan. Jadi dengan VPS ini banyak sekali fitur layanan yang bisa kita implementasikan. Kemudian ada yang disebut dengan dedicated hosting. Jadi dedicated hosting ini merupakan layanan hosting di mana sebuah server yang dipakai satu akun untuk satu server. Jadi dalam satu buah server fisik itu hanya memiliki satu akun. Nah, untuk membangun sebuah dedicated server, tentunya kita harus memiliki IP public dan sebuah domain. Jadi dedicated server bisa kita buat sendiri di perusahaan kita, di kantor kita, tanpa harus menyewa ke penyedia layanan hosting.